Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan melalui Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus menimpali dengan dari Kisah Rasul 6 ayat 13 ayat 31 berkata, 16 dari Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, puji nama Tuhan. Ya, saya hilang lenyap ini, mohon maaf ya, bukan karena saya tidak ingin melayani melalui media ini, tapi keadaan ini anak saya dia masuk sore, jadi ini bisa dia mengedit kembali khotbah-khotbah saya, walaupun pada pagi ini saya baru bisa melayani kembali karena dia masuk sore, jadi bisa. Saya mohon maaf buat semuanya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, dan selalu berharap kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun mungkin kita dengar selalu dalam keadaan tidak baik-baik saja, ekonomi yang tidak berputar dengan baik, pemerintah yang tidak mau mendengar dengan baik, tapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang terus akan menyatakan pembelaannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, kita memang sudah melewati hari-hari kemerdekaan, di mana perayaan hari-hari kemerdekaan, ada orang mengatakan kita belum merdeka. Ya tentu, ya kita sudah merdeka dari penjajah, tapi belum juga merdeka dari pajak, belum merdeka dari belum merdeka dari banyak kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya saya mau katakan kepada kita, tema kita adalah dari selubung kepada kemerdekaan. Ini saya mau katakan, kemiskinan itu terjadi, bisa terjadi oleh karena spiritual kita yang tidak baik. Sehingga kita akan bercokol dalam pikiran dunia ini. Jadi itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah tadi, bahwa ketika seseorang selubung itu diambil daripadanya, maka dia akan mengalami kemerdekaan di ayat ke-17. Roh Allah yang memerdekakan dia. Tetapi masalahnya adalah manusia diberikan kehendak bebas untuk selalu menuruti keinginannya. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Sampai manusia itu sendiri menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan, Allah akan bertindak membuka selubung itu daripada hidup seseorang. Dan itu sebabnya saya juga kasih gambaran seperti ini. Ketika saya mengganti oli motor saya, tanpa sengaja saya memegang kacamata saya, tangan saya sementara sudah berminyak, dan kemudian saya mau pakai, mau baca, dan nggak bisa lagi. Karena apa? Ditutupi oleh kotoran minyak itu tadi. Jadi sehingga
ada penghalang. Selubung itu adalah penghalang untuk kita bisa melihat kuasa Allah, untuk melihat kebaikan Allah, untuk melihat kuasa Allah, untuk melihat Allah memerdekakan hidup kita melalui roh yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kacamata yang saya gunakan bisa menghalangi saya membaca firman Allah, bisa menghalangi saya membaca Quran. Demikian juga kalau hati kita berselubung ketidakbenaran, kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, tetapi ada kabar baiknya bagi kita bahwa selubung itu dapat diangkat dari setiap kehidupan orang yang percaya. Kita pernah lihat bagaimana awalnya selubung ini, cerita tentang selubung ketika Musa menghadap Allah penuh dengan kemuliaan Allah. Dan dia di Gunung Moria, dan ketika dia bersekutu dengan Tuhan selama 40 hari, dan ketika dia turun, dia wajahnya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian orang Israel tidak bisa memandangi dia, yang dimana kemuliaan Tuhan itu mengikuti dia, sampai akhirnya Musa memakai tudung itu supaya orang Israel bisa melihat. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan membuka selubung yang ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, supaya dia bisa betul-betul melihat. Jadi selubung itu, apakah selubung itu, mau saya katakan selubung itu adalah hal-hal yang menghalangi kehidupan kita menerima segala kebaikan daripada Tuhan. Ada 3 selubung yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah selubung dosa. Jadi selubung dosa ini, ketika kita hidup dalam dosa, kemiskinan terjadi di banyak hal karena spiritualnya yang miskin, hubungannya yang miskin dengan Allah. Saya bukan berbicara soal roh agamawi di sini. Ada banyak orang yang menjalankan roh agamawinya, tetapi mereka tidak pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang melakukan ritual-ritual agamanya, tetapi mereka tidak bisa mengalami keterbukaan hatinya. Mereka hanya percaya dengan mulut, tetapi tindakan untuk bisa mengalami tindakan yang betul-betul mengalami transformasi, betul-betul mengalami kekuatan Tuhan dalam hidupnya, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Selubung itu belum diambil. Dan saya mau katakan kepada kita, selubung itu hanya bisa diambil oleh Allah itu sendiri, Allah, roh Tuhan, atau firman Allah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak akan mengambil selubung itu dari hidup Anda sampai Anda menyerahkan hati Anda. Karena Tuhan memberikan engkau hak yang begitu luar biasa, kebebasan yang sangat luar biasa. Tapi ketika engkau menyerahkan hatimu, ya Tuhan, aku butuh engkau, aku butuh kekuatan, aku butuh engkau mengangkat segala dosa-dosaku, aku butuh engkau menyucikan hatiku, maka selubung dosa itu akan diangkat. Anda bilang, oh Tuhan, saya ternyata orang berdosa. Nangis Anda ngakui dosa Anda. Ketika saya melakukan itu di usia 27 tahun, nangis berteriak-teriak pada Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Selama ini saya tidak bisa melihat saya orang berdosa. Di depan ribuan orang, bukan 1-2 orang. Saya mengakui pelanggaran saya mengakui dosa-dosa saya. Dan begitu luar biasanya Tuhan itu. Hati yang begitu damai, hati yang begitu punya sukacita yang sangat luar biasa. Ketika selubung itu diambil daripadamu, engkau akan melihat betapa indahnya hidup ini. Anda memandang kehidupan ini akan berbeda. Anda akan memandangnya sebagaimana Allah bisa melakukan segala hal di dalam kehidupan Anda.
Mungkin selama ini Anda mengandalkan kekuatan Anda, mengandalkan kemampuan Anda, kehebatan Anda gagal. Tapi saya mau katakan kepada kita, Roh Tuhan itu siap membebaskan kita. Selubung dosa diangkat, engkau akan bisa melihat kuasa Tuhan. Yang kedua dikatakan selubung agama. Ini selubung agama. Orang-orang yang hidup dalam selubung agama beribadah tapi kejahatan tetap berlangsung. Beribadah tetapi mengganggu ibadah orang lain. Beribadah tetapi membenci orang lain. Beribadah, tapi masih melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan maksiat, tindakan judi, dan lain sebagainya. Menghancurkan usaha orang lain, menghancurkan tempat-tempat ibadah orang lain. Roh agamawi harus diangkat dan Anda tidak bisa mengangkatnya dengan sendirinya. Roh agamawi, kalau saya memelihara roh agamawi Kristen saya akan tetap orang yang tidak berkenan. Karena agama saya tidak akan pernah bisa menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya itu Yesus. Yang menyelamatkan, yang menolong saya itu Yesus. Yang bisa membuat saya berubah itu Yesus. Roh Tuhan yang ada dalam hidup saya. Kalau ada Yesus, saya tidak akan bisa bersandiwara. Orang kan suka neos, suka bersandiwara, kelihatan baik. Ya ini karena roh agamawi ini. Mulut mengatakan hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, tapi perbuatannya penuh dengan kebencian, rancangan-rancangan penuh darah, rancangan-rancangan penuh kejahatan. Ya ini karena roh agamawi. Kelihatan manis di depan, tetapi memukul dari belakang. Ya ini karena roh agamawi. Melakukan tindakan-tindakan yang sopos kebaikan, supaya dilihat orang, ya ini karena roh agamawi. Tetapi kenyataannya, dia melakukan kejahatan. Berbuat amal sebegitu banyak. Tetapi, untuk menutupi ini, dia korupsi. Dan menutupi perbuatannya dengan cara melakukan hal kejahatan. Korupsilah yang gak uangnya, lalu dipersembahkan kepada rumah ibadah, dipersembahkan kepada orang miskin. Kelihatan wow! Karena roh agamawi ini. Supaya dibilang baik, dia berbuat seperti Robin Hood. Kita sama-sama tahu bagaimana kisah Robin Hood. Memang harta orang kaya diambilnya. Kalau koruptor kita kan bukan harta orang kaya diambilnya. Harta negara yang digunakan untuk orang-orang yang miskin. Untuk yang butuh bantuan. Tapi orang sanggup melakukan itu. Saya bersyukur bahwa Pak Didi Mulyadi itu bahwa dia tidak hanya sekedar membantu, tapi turun ke lapangan memberikan sumbangan. Tidak ada tipu-tipu di situ. Saya waktu mau mengalami ini, ya, 1 rupiah pun saya tidak dapat. Janji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Hanya foto-foto, sudah. 2018, foto sana, foto sini, bikin laporan sana. 1 rupiah tidak nyucur. Tetapi Gubernur Jawa Barat dia langsung turun membagikan. Ada banyak yang iri, ada banyak yang gak suka, melampaui batas kekuasaan. Kalau semua gubernur datang ke NTT memberikan sumbangan kan bagus itu. Jadi kalau ada masalah di sini semua gubernur juga datang kemari. Ya berapa yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ada di situ kan gitu.
Kalau pemimpinnya terbuka, saya yakin dan percaya, nggak ada yang tidak mau menolong. Tapi kalau engkau pemimpin meneka-neko, berbuat yang tidak baik, mencoba untuk menggalang sesuatu, percuma. Roh agamawi harus dibuang dari kehidupan kita. Makanya biarkan Roh Kudus berdiam, supaya Alkitab katakan orang yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena ini ketika Anda mengalami perubahan, Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk memberkati segala usahamu, memberkati segala pekerjaanmu, memberkati apa yang kau usahakan. Di ladangkah, di manakah, ketika roh agamawi ini terangkat dan kau membiarkan Tuhan berkarya, Dia akan menyatakan segala kebesarannya kepadamu. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah, ada perbedaan antara orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang telah dibebaskan oleh Tuhan, dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yaitu, roh agamawi harus disingkirkan. Anda tidak bisa menyingkirkan. Lihatlah di sekitarmu bagaimana mereka menjalankan roh agamawi mereka. Mulut mereka berkata baik, hati mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan. Sebagai orang percaya, jangan ikuti jalan-jalan seperti itu. Lihatlah di sekelilingmu. Mereka begitu rupa. Mereka menganggap diri mereka lebih suci, lebih benar dari yang lain. Tapi pada kenyataannya, perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan dosa. Jangan biarkan hidup engkau dalam roh agamawi. Dan yang terakhir kita katakan bahwa selubung kekhawatiran. Jadi selubung kekhawatiran ini tidak boleh ada dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, selubung kekhawatiran itu tidak boleh ada. Itu sebabnya janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah kamu khawatir sebab aku yang memelihara kamu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan dibawa ke ini susah hari ini, besok juga dibawa, besoknya juga. Itu orang yang khawatir. Orang khawatir itu percaya akan pemeliharaan Allah, percaya akan janji Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Sudahkah kita mengalami yang namanya selubung itu diangkat supaya kita hidup dalam kemerdekaannya? Sudahkah selubung itu disingkirkan dari hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah? Sudahkah selubung itu diangkat dari hidup kita supaya ekonomi kita juga diberkati oleh Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau mengalami transformasi dalam hatimu, dalam roh agamawimu, dalam kekhawatiranmu, tidak bisa dengan kekuatanmu, hanya dengan kekuatan Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya, selubung itu akan diangkat, engkau akan menikmati segala kehebatan, kuasa dari Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu, nyatakan kekuatan-Mu. Dan Tuhan juga, kami berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, saya bukan hanya berkata-kata bahwa Tuhan saya itu hebat, Tuhan saya itu dahsyat, tetapi dari 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya tetap masih mengandalkan Tuhan. Dan ada banyak orang ditolong oleh Tuhan. Saya tidak hanya berkata-kata, tapi saya belajar untuk menaruhkan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda juga harus menaruhkan iman Anda kepada Yesus, Sang Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kalau Dia berfirman sembuh, maka engkau sembuh. Mari kita berdoa. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilu Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Dan oleh firman-Nya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sudah mengalami masalah, angkat tanganmu. Apapun itu, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu.
menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Masalah utang piutang, masalah keluarga, masalah kehidupan, datang pada Tuhan. Dia adalah Allah yang dapat menyelesaikan segala masalahmu. Kalau engkau belum menikmati persoalanmu diselesaikan, bilang pada Tuhan, biarlah aku mendapat kekuatanmu. Kita tidak tahu apakah Tuhan sedang memproses engkau, tetapi yang jelas Allah akan tetap menjadi penolongmu. Mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Engkau menolong mereka. Biarlah kuasamu, biarlah kasihmu menolong mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selamat beraktivitas. Saya tidak tahu karena jam berapa nanti, tetapi saya akan menghimbau kita kalau tiba malam hari, ya marilah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai hari kita, jangan mulai harimu dengan sungut-sungut, dengan amarah, tapi ucapkan syukur. Pagi-pagi sekali datanglah kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan di malam hari, bersyukur juga buat apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Selubung itu sudah diangkat, kemerdekaan sudah diberikan kepada kita. Merdeka!